Taman Kanak-Kanak merupakan sebuah lembaga pendidikan anak usia dini yang bertujuan membantu anak mengembangkan seluruh aspek perkembangannya secara optimal. Di tempat ini, anak-anak dapat belajar sambil bermain. Melalui bermain, mereka dapat mempelajari segala hal yang berkaitan dengan perkembangan mereka dalam suasana yang menyenangkan dan tidak dalam situasi yang dikondisikan untuk belajar. Salah satu aspek penting yang perlu dikembangkan di Taman Kanak-Kanak adalah aspek kognitif. Kognitif dapat diartikan sebagai pengetahuan yang luas, daya nalar, kreativitas atau daya cipta, kemampuan berbahasa, serta daya ingat. Gabungan antara kematangan anak dengan pengaruh lingkungan disebut kognisi. Dengan kognisi, anak dapat memahami diri dan lingkungannya serta memecahkan masalah dalam kehidupannya sehari-hari. Kegiatan-kegiatan seperti bermain balok, puzzle, bombik, Lego, dan sebagainya dapat mengembangkan aspek kognitif pada anak. Guru dapat membantu menyediakan alat permainan dan membimbing anak bermain dengan cara yang menyenangkan bagi anak. Dalam hal ini, guru tidak memberitahukan cara melakukan permainan tersebut, tetapi hanya membantu secara bertahap apabila diperlukan. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan potensi anak melalui bermain adalah intensitas dan densitas permainan. Intensitas artinya dalam mengembangkan satu jenis kemampuan anak perlu mengulang-ulang kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan jenis kemampuan tersebut agar dapat melekat dalam pikirannya. Sedangkan densitas maksudnya adalah kegiatan-kegiatan tersebut harus bervariasi supaya anak tidak bosan melakukannya. Setiap anak dilahirkan dengan potensi dan bakat yang berbeda-beda. Potensi dan bakat yang berbeda-beda ini menjadi satu keutuhan, suatu keseluruhan yang utuh yang dimiliki oleh anak, lebih dari satu bakat. Jadi potensi dan bakat anak itu berkembang tidak dengan sendirinya. Lingkunganlah yang berkewajiban menyulut berbagai potensi itu untuk terwujud menjadi kemampuan yang konkret. Orang tualah yang berkewajiban memberikan sulutan itu dalam interaksi dengan anak. Lingkungan dan anak berinteraksi. Inilah apa yang menjadi tugas juga terutama di TK dan di sekolah-sekolah. Tetapi di rumah orang tua harus dapat mengamati dan memberikan berbagai stimulus untuk menyulut apa yang dibawa oleh anaknya sejak lahir. Kita belajar sama-sama lagu yang Korambe Yangko, masih ingat? Dengan gayanya, ya. Siap? Are you ready? Yeah! 1, 2, 3. Korambe Yangko, Aronawa. Upaya pengembangan kognitif anak di Taman Kanak-Kanak dilakukan melalui kegiatan bermain, bernyanyi, menari, dan kegiatan lainnya yang menyenangkan. Pengembangan kognitif ini diarahkan pada berbagai tujuan. Tujuan yang pertama adalah mengembangkan auditori, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan pendengaran anak. Kegiatan bernyanyi mengikuti nyanyian guru misalnya, dapat mengembangkan kemampuan auditori. Apa yang Bu Ati perdengarkan kepada anak-anak semuanya? Dengar. Ya, pintar. Kegiatan lain yang dapat dilakukan adalah bermain tebak bunyi. Permainan ini sangat baik untuk melatih pendengaran anak. Permainan tebak bunyi sebaiknya diawali dengan kegiatan pendahuluan yang dapat membawa anak pada situasi yang diinginkan. Misalnya, guru mendiskusikan hewan-hewan apa saja yang ada di sekeliling rumah kita. Sekarang dengar nih.
Suara anjing, ya. Ada yang pernah dikejar anjing? Masih banyak permainan atau kegiatan lainnya yang bermanfaat dalam pengembangan kemampuan ini. Misalnya, mendengarkan cerita, mendengarkan perintah lisan, mengetahui asal suara, dan lain-lain. Tujuan yang kedua dari upaya pengembangan kognitif anak adalah mengembangkan kemampuan visual anak, yaitu berhubungan dengan kemampuan anak melihat, mengamati, memperhatikan, menanggapi, dan persepsi anak terhadap lingkungannya. Kemampuan ini dapat dikembangkan melalui permainan mengelompokkan benda menurut ukuran, bentuk, atau warnanya. Pada tahapan selanjutnya, anak diminta membuat pola sendiri dan menirukan pola yang diberikan guru. Kegiatan ini mengembangkan kemampuan kognitif yang lebih tinggi. Sekarang kita masuk ke ruangan dapur. Nih coba lihat ke sini. Ini apa nih? Kompor. Ini apa ini? Dispenser. Ya? Bukan. Ini blender. Pinter. Ini namanya blender. Kalau anak-anak mau buat apa? Jus, ya. Ini apa coba? Termos. Apa? Ya. Dapur untuk apa? Memasak. Nah, yang dimasak apa? Sayuran. Sayuran. Nih, sekarang ini apa nih? Apa? Tomat. Sayur apa ini? Nih, lihat bedanya. Lihat bedanya. Kangkung. Ya. Ini kangkung, yang ini baru bayam. Cara lain untuk mengembangkan kemampuan visual adalah dengan meminta anak menjawab benda yang ditunjuk oleh guru. Banyak kegiatan lain yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kemampuan visual anak. Misalnya, membandingkan benda dari benda yang sederhana sampai kepada benda yang lebih kompleks, mencari benda yang hilang, menyusun puzzle, mengenali huruf dan angka, dan sebagainya. Tujuan pengembangan kognitif yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan taktil pada anak, yaitu yang berhubungan dengan indera peraba. Kegiatan mengelompokkan benda-benda berdasarkan halus dan kasarnya tekstur pada benda tersebut dapat mengembangkan kemampuan ini. Cara lain yang dapat dilakukan misalnya bermain di bak pasir, di air, bermain dengan plastisin, menebak teman dengan mata tertutup, menggenggam biji-bijian, dan sebagainya. Tujuan keempat dalam pengembangan kognitif adalah mengembangkan kemampuan kinestetik anak, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan kelancaran gerak tangan atau keterampilan tangan atau motorik halus yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Finger painting atau melukis dengan jari merupakan salah satu cara mengembangkan kemampuan kinestetis ini. Cara-cara lain yang dapat digunakan misalnya menjiplak huruf-huruf geometri, melukis dengan cat air, menggambar, mewarnai gambar, menjahit dengan cara sederhana, dan sebagainya. Air itu mengikuti tempatnya, mengikuti bentuknya tempat yang di mana air itu ditempatkan. Nih, contohnya. Air ditempatkan di sini. Ternyata airnya mengikuti botolnya ini. Ya kan? Tujuan yang kelima dari upaya pengembangan kognitif adalah mengembangkan kemampuan geometri, yaitu berhubungan dengan konsep bentuk dan ukuran. Kegiatan mengisi berbagai bentuk dan ukuran wadah seperti air dapat membangun pengetahuan anak tentang konsep bentuk dan ukuran benda. Cara lain yang dapat dilakukan misalnya mencocokkan benda menurut warna,
bentuk dan ukuran, membandingkan benda menurut ukurannya, mengukur benda, menggunakan bahasa ukuran seperti besar kecil, tinggi rendah, panjang pendek, mencontoh bentuk geometri, dan lain-lain. Untuk mengembangkan aspek kognitif anak dan juga mengembangkan beberapa aspek perkembangan anak, kita sebagai pendidik harus pandai memilih cara atau metode yang paling sesuai. Satu metode mungkin berguna untuk beberapa aspek perkembangan anak atau mungkin berguna untuk beberapa kemampuan dalam aspek kognitif saja. Kepada anak-anak, kita dapat mengenalkan mereka dalam cara memahami lingkungan dengan membawa anak-anak kita ke lingkungan dalam sekitar kita. Mengenalkan benda-benda atau orang-orang yang berada di sekitar kita. Memahami perasaan mereka, mengenal anggota tubuh mereka, dan juga berlatih untuk mengurus diri sendiri. Cara tersebut dapat dilakukan dengan cara bermain. Karena untuk anak-anak prasekolah, bermain mereka itu belajar, dan belajar untuk mereka itu adalah dengan bermain. Atau juga dengan cara tanya jawab, bercakap-cakap, pemberian tugas, demonstrasi, percobaan-percobaan yang sederhana, dan juga dengan bermain peran. Dan yang terpenting adalah kita membiasakan kepada anak-anak untuk memulai dan mengakhiri suatu pekerjaan dengan jelas, seperti misalnya anak-anak melaporkan kepada ibu guru ketika ia menyelesaikan suatu kegiatan bermain atau dalam menyelesaikan tugasnya. Tujuan keenam dari pengembangan aspek kognitif adalah mengembangkan kemampuan matematika. Cara yang umum dipergunakan di taman kanak-kanak adalah permainan matematika. Permainan ini bertujuan agar anak dapat mengetahui dasar-dasar pembelajaran berhitung dalam suasana yang menarik, aman, dan menyenangkan, sehingga nantinya akan mempunyai kesiapan mengikuti pelajaran matematika di sekolah dasar. Permainan matematika di taman kanak-kanak bermanfaat antara lain mengenalkan konsep dasar matematika secara benar kepada anak-anak, kemudian menghindari ketakutan kepada matematika sejak awal. Selanjutnya, yaitu membantu anak belajar matematika secara alami dengan kegiatan bermain. Seperti yang kita lihat bersama-sama, bahwa di sini anak-anak sedang melakukan kegiatan mengurutkan benda atau angka dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Kegiatan ini disebut dengan serialisasi. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah mengembangkan cara berpikir anak tentang konsep angka dan mengurutkan nomor dan sebagainya. Keterampilan-keterampilan dasar matematika selain yang telah disebutkan tadi adalah sebagai berikut. Menyusun pola atau gambar. Kegiatan ini bertujuan membantu anak bersosialisasi dan memperluas pemahaman mereka tentang persamaan dan perbedaan. Selain mengembangkan kemampuan berpikir, anak juga belajar mengamati, membentuk suatu pola, dan mengumpulkan, menyortir dan mengelompokkan. Kegiatan ini sangat penting karena dapat mengasah kemampuan mengamati pada anak tentang persamaan dan perbedaan. Mengelompokkan juga membantu anak untuk lebih mengerti tentang dunia sekelilingnya, yaitu tentang konsep kesatuan dalam satu kelompok. Permulaan anak mengenal konsep angka adalah dengan menghitung benda-benda konkret dan selanjutnya mengenal lambang bilangan. Proses ini berjalan perlahan-lahan. Perlu berbagai kegiatan yang relevan untuk memperkuat konsep angka pada diri anak. Yang tidak kalah pentingnya adalah mengembangkan kemampuan anak dalam memecahkan masalah. Inti dari kemampuan memecahkan masalah
terletak pada proses pengambilan tindakan yang dilakukan melalui hubungan bahasa. Sebaiknya guru tidak cepat-cepat memberikan solusi atau cara memecahkan masalah kepada anak. Tetapi dorong anak untuk menjelajah dan mengamati dengan cara mereka sendiri. Udaranya mau kita simpan di dalam balon. Ya, kita mengeluarkan udara dari mulut kita dengan meniup, ditiup balonnya, coba, ditiup. Nah, ketika anak-anak meniup balon, itu sedang mengeluarkan udara dari dalam mulutnya. Peristiwa yang terjadi sehari-hari dapat menjelaskan kejadian alam yang dipelajari dalam sains. Tujuan pengembangan kognitif yang ketujuh adalah kemampuan sains. Di taman kanak-kanak, anak-anak mulai diperkenalkan dengan sains permulaan. Tujuannya adalah agar anak mampu secara aktif mencari informasi tentang apa yang ada di sekitarnya untuk memenuhi keingintahuannya. Sesungguhnya anak-anak adalah ilmuwan alamiah. Karena melalui panca inderanya, anak-anak mampu mengamati fenomena alam di sekelilingnya. Penemuan ilmiah secara bersama-sama antara guru dan anak-anak dapat dilakukan antara lain dengan mengamati benda-benda di sekitarnya atau juga dengan mendengarkan pendapat dan menjawab pertanyaan anak. Salah satu cara untuk mengajak anak mengamati sesuatu adalah dengan cara mengadakan percobaan bersama-sama. Dalam kegiatan ini, anak akan mengalami bagaimana menjadi ilmuwan dan menemukan sesuatu yang baru, dan tentunya menyenangkan bagi anak. Biarkanlah anak menggunakan berbagai alat dan bahan yang tersedia sepanjang tidak berbahaya. Lakukanlah tanya jawab dengan anak-anak sekitar apa yang sedang diamati. Boleh juga dihubungkan dengan pengalaman anak sehari-hari. Berilah kesempatan anak untuk mengamati dan menyimpulkan sendiri pengamatannya. Cara lain mengenalkan sains pada anak adalah dengan mengamati alam sekitar kita. Ajaklah anak ke kebun atau ke taman. Banyak hal yang dapat diamati dan diceritakan kepada anak di alam yang kita kunjungi. Lakukan kegiatan yang sederhana tetapi menyenangkan, seperti mengukur benda dan mendiskusikan kegiatan yang dilakukan. Usaha yang harus kita lakukan di TK dan apa yang menjadi tugas guru adalah juga memberi peluang terhadap kemungkinan potensi kreatif yang dimiliki oleh setiap orang itu untuk dapat diwujudkan. Landasannya adalah pembelajaran yang sifatnya demokratis, artinya jangan segala sesuatu disuruh oleh guru kepada anak. Anak secara uniform harus meniru apa yang digambar guru, apa yang dikatakan guru, apa yang dilakukan guru. Anak harus memperoleh peluang untuk melakukan sesuatu atas prakarsanya sendiri. Untuk menggambar sesuatu tidak dengan contoh yang diberikan oleh guru di papan tulis atau dengan gambar apapun, tetapi harus menjadikan anak itu memperoleh kemungkinan untuk mewujudkan sesuatu dari pikirannya sendiri. Apa yang tadi dikatakan untuk membentuk, mengkonstruksi pengetahuan dari dalam dirinya sendiri, itu dapat diwujudkan melalui berbagai perbuatan belajar. Belajar sambil berbuat, by doing. Dan inilah yang seharusnya terjadi di TK-TK.